Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini adalah cukup menarik sekali bahwa Formula E sudah dapat sponsor dari BUMN. Mari kita baca cuplikan atau perkataan oleh salah satu orang yang luar biasa, yaitu Rocky Gerung. Kemarin kita bahas bagaimana kubu pemerintahan kubunya Jokowi kayaknya akan memboikot Formula E dengan tidak memberikan sponsor. Ternyata kita nggak punya potensi apa-apa karena banyak diributkan orang. Kemarin kita dapat kabar dari ketua panitia penyelenggara bahwa sponsorship dari BUMN itu akan cair dan Pak Jokowi dipastikan akan nonton. Ini kan menarik ini Bung Rocky ya. Ya itu karena tekanan publik sebetulnya, dan tentu Pak Jokowi merasa kalau BUMN nggak sponsor dan gagal event itu, maka headline nggak akan ada. Padahal Pak Jokowi selalu ingin ada headline. Jadi sebetulnya ini ya blessing in disguise bahwa publik menekan agar supaya pemerintah itu peduli dalam hal ini BUMN, dan pasti karena Pak Jokowi telepon Erick Thohir maka BUMN jadi sponsor. Kan nggak mungkin Erick Thohir dengan gembira mensponsori pesaingnya tuh. Nah bagi Pak Jokowi ini adalah event yang memungkinkan orang mengingat kembali Pak Jokowi. Tentu Pak Jokowi udah siap-siap di belakang mungkin menjadi navigator atau nanti akan angkat pemenangnya dikasih kalung, victory lap segala macam. Jadi ini sebetulnya adalah selebrasi politik. Nah kita tahu bahwa di Formula E ada kompetisi antara aktor politik. Kita nggak tutupi bahwa Pak Jokowi tentu ingin dapat sinyal baru supaya orang ingat bahwa Pak Jokowi masih presiden. Kan selama ini orang lupain bahwa seolah-olah Pak Jokowi udah bukan presiden karena nggak pernah muncul dengan dalam satu event yang betul-betul wah. Nah sekarang Pak Jokowi berpikir ulang itu. Dan Anies tentu gembira karena event ini akhirnya berjalan baik. Jadi kegembiraan bersamalah, Pak Jokowi gembira, Pak Anies gembira, yang nggak gembira pasti Erick Thohir karena dia udah keluarin duit sekaligus harus bersaing dengan popularitas. Kecuali Erick Thohir pasang bendera juga di situ, banner. Nah itu lengkapnya gitulah. Boleh dong, karena dia sudah jadi sponsor, dia pasang fotonya di situ. Ya, cuman hati-hati nanti jangan terlalu banyak kosong di toilet sirkuit nanti itu menghalangi kenikmatan orang. Jadi kita ucapkan aja buat terima kasih karena akhirnya problem yang jadi kecemasan Gubernur DKI itu bisa diselesaikan. Walaupun penyelesaian itu pasti penyelesaian politik, bukan penyelesaian komersial. Sekaligus Pak Sandi, Menteri Pariwisata merasa lega karena bagaimanapun dia ingin supaya pariwisata ini diajukan sebagai capaian-capaian beliau sebagai menteri. Itulah tadi perkataan dari Rocky Gerung. Mari kita baca beritanya. Akhirnya Formula E dapat sponsor BUMN. Ahmad Sahroni bertemu Erick Thohir. Alhamdulillah, makasih Pak Menteri. Senyum bahagia Ahmad Sahroni, Ketua Pelaksana Formula E Jakarta, terlihat saat bertemu Menteri BUMN Erick Thohir. Pasalnya, Ahmad Sahroni mendapatkan kepastian sponsor yang diharapkannya untuk pelaksanaan event balap kelas dunia di Jakarta Formula E yang akan digelar pada 4 Juni mendatang di Ancol, Jakarta Utara. Hal itu diungkapkan Ahmad Sahroni melalui unggahan Instagramnya @ahmadsahroni88. Sebelumnya, dalam unggahan Ahmad Sahroni meminta BUMN untuk memberikan sponsor dalam penyelenggara Formula E Jakarta. Mari kita baca komen-komennya. Relawan Pak Anies menolak keras jika dipasangkan dengan Ganjar. Dia akan penikmat film haram, penghina azan, juga sangat memusuhi umat Islam. Pendukung Pak Anies, HBS, HRS yang setuju Pak Anies memimpin Indonesia mana jempolnya. Terbukti Pak Anies bisa mempersatukan bangsa ini. Terlepas motif apa yang akhirnya kemarin mencoba menjegal event ini, ujungnya terpaksa mendukung karena masyarakat antusias event Formula E ini. Dari Junaidi, tanda Erik udah move on, efeknya nambah elektabilitas. Selamat Pak Erik, semoga pencapresannya Anda terkabul, tapi saya tetap pilih Pak Anies.
Juga dari sahabat alam semesta, tanda bukti bahwa Pak Anies sulit untuk dipungkiri sebagai sosok pemimpin sejati. Ayo, yang panas sini ngumpul di sini ada ASI. Ura. Terus kemudian ada lagi ibarat pepatah, orang sudah berbuat kita baru memimpin. Sangat disayangkan jika tidak ada satupun BUMN yang ada dipajang pada event Formula E karena akan menjadi ajang promosi Indonesia dunia internasional. Ada juga lagi Anies kok dilawan, rakyat selalu mendukung Bapak Anies Baswedan. Kerja keras, kerja nyata, santun, cerdas, agamis, sangat disukai rakyat Indonesia. Tapi kita betul-betul kita dorong. Kita tidak tahu. Kalau saya positive thinking saja. Lepas apapun motif politiknya dari kemudian akhirnya kalau Pak Jokowi hadir kan sebenarnya Pak Jokowi sudah berkomitmen ketika meninjau sirkuit pada waktu itu. Yang belakangan kan yang jadi persoalan kenapa di Mandalika basah kuyup dengan sponsorship, sementara di Jakarta ini sama sekali nggak diboikot. Orang menduganya diboikot dulu. Kalau saya baca-baca, Erick waktu itu sebut 3,8 triliun yang untuk di Mandalika itu. Kalau di sini nggak usah sampai segitulah. Itu kalau sampai 38 triliun itu basah kuyup dan bisa banjir tuh sponsorship di Formula E. Ya, karena ada persiapan publik Jakarta ingin menyelamatkan event itu. Kalaupun nggak dapat sponsor, pasti karcisnya akan diborong oleh publik Jakarta. Di Mandalika kan terbatas penonton yang bisa akses, apalagi keadaan ekonomi. Kalau di Jakarta, semua orang bisa beli tiket dan demi mensukseskan itu akan ada mobilisasi pasti. Nah, itu yang dikhawatirkan mungkin oleh Erick Thohir, tiba-tiba mobilisasi jalan, sementara sponsornya nggak ada, lalu dianggap inilah yang disebut crowdfunding. Dan solidaritas sosial masyarakat Jakarta itu tinggi sekali dalam upaya untuk menjadikan kotanya sebagai pusat perhatian dunia. Nah, Erick Thohir akhirnya berpikir bahwa dia kehilangan kesempatan justru untuk promosi. Jadi di hari-hari terakhir, Pak Erick Thohir dengan segala macam political wisdomnya itu akhirnya memutuskan untuk mensponsori. Jadi kita anggap aja bahwa suasana itu memaksa orang untuk akhirnya tiba pada pikiran yang masuk akal. Jangan sampai Erick Thohir kehilangan panggung, itu berarti Pak Jokowi juga kehilangan panggung. Kan bagaimanapun Pak Jokowi lagi takar-takar siapa yang akan jadi penerus beliau itu. Erick Thohir kah? Ganjar kah? Atau jangan-jangan Anies Baswedan? Nah, ini komplikasi politiknya begitu. Ya. Nah, ya, Anda betul itu karena kemarin saya juga mendengar dari senator dari Sulawesi Selatan, Amsel Lindrung, ketua DPD itu mendengar katanya kemungkinan ada aksi boikot terhadap Formula E. Ini dia menyerukan untuk seluruh anggota DPD itu membeli tiket. Bahkan bukan hanya membeli tiket, mensponsori orang untuk nonton Formula E. Dan yang menarik ini, saya diingatkan bahwa kan Pak Lanyala ini bagaimanapun juga dia berambisi menjadi calon presiden. Tetapi dia dalam seperti ini dia mainnya nggak main cemen begitu receh-recehan kemudian ada boikot. Dia melihat kepentingan jauh lebih besar. Dan saya kira ke depan mestinya begitu kita ya. Kita boleh bersaing, tapi fairness itu harus tetap kita junjung tinggi kan. Iya, kelihatannya DPD akan jadi panitia penentuan sukses tidaknya event ini. Karena DPD siap-siap untuk memborong tiket dan tetap agenda itu diperlukan supaya orang lihat bahwa keadaan olahraga kita yang dipolitisir itu juga bisa dibaca oleh Pak Lanyala tuh. Dan Pak Lanyala kan ahli olahraga kan. Oh iya, tahun hidup jadi ketua PSSI ya. Ya. Jadi bisa juga penonton sepak bola dikerahkan untuk nonton balapan, dan itu biasa sama aja kan, fungsinya sama aja tuh. Jadi kecerdikan orang akhirnya muncul kalau ada keterdesakan. Itu yang mesti kita pelajari. Jangan karena iri lalu menghambat niat baik seseorang gitu. Dalam hal ini Pak Anies tentu berniat baik untuk mempromosikan Jakarta ke panggung internasional. Apalagi ini menyangkut teknologi yang ramah lingkungan. Jadi sekali lagi kita pikirkan ulang bahwa persaingan politik dilakukan dengan argumentasi dan jangan sekali-sekali menghambat hanya karena like and dislike pada seorang. Ini adalah event nasional, event internasional, dan panggung pariwisata. Jadi semua kita mesti merasa lega. Bahkan mereka yang tadinya nyinyirin akhirnya terima juga bahwa event ini adalah event persaudaraan. Ya, dan fraksi PDIP juga sudah yang tadinya juga sangat keras menentang ini gitu, sekarang sudah mulai menyerukan agar warga untuk nonton
Nah, tapi soal ini menarik, tapi nanti soal PDIP-nya kita bahas dalam topik yang berikutnya. Tapi soal ini yang menarik juga, ada semacam itu. Saya tidak tahu apa ini ini konfigurasi baru politik atau apa nanti, tapi kita bahas. Tapi kita melihat fakta ada perubahan sikap dari PDIP di DKI Jakarta. Iya, kalau soal PDIP akhirnya mendukung Anies, itu artinya ada batu di depan udang. Mari kita baca bagaimana lagi. Ia mengemukakan bahwa meskipun telah ada beberapa pihak swasta yang sudah memberikan dukungan BUMN, ia mengemukakan bahwa meskipun telah ada beberapa pihak swasta yang sudah memberikan dukungan sponsor, ia tetap meminta dukungan BUMN. Mari kita baca komen-komennya ini lagi. Ini event besar, kesempatan bagus untuk mempromosikan Indonesia. Semoga tak ada menteri yang menghambat promosi Indonesia yang BUMN, BUMS, UMKM, dan ada istiadat bangsa, jayalah Indonesiaku. Kemudian ada Sada Bung Ei, salah besar jika BUMN yang notabene perusahaan plat merah Indonesia jika tidak spot atau sponsori event yang bisa membuat Indonesia lebih dikenal di kancah dunia. Kesuksesan event ini mencerminkan bangsa ini tidak kalah bersaing dengan bangsa di dunia. Alhamdulillah infonya mendapatkan dukungan dari BUMN. Indonesia merdeka, mudah-mudahan yang akan datang Anies bisa terpilih untuk memimpin RI. Amin. Ketika kebaikan sedang bekerja dan Anda pihak yang mencoba menghambat selalu mendapatkan jalan keluarnya sendiri yang tidak disangka oleh siapapun. Ada juga Agus Salim, ikut ngeselin tak ikut malu. Itulah semboyan yang mesti disematkan di BUMN dan para elit politik yang selama ini menolak Formula E. Erik CS dan BUMN CS pada akhirnya harus mengakui bahwa Anies layak dan didukung di Formula E. Dan selanjutnya kita tunggu dukungan mereka di Pilpres. Semoga. Amin, 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 amin. Maju terus Pak Anies untuk Indonesia. Kasihan deh negeriku dipimpin oleh orang-orang berwawasan sempit, narrow-minded, dan hati-hati perasaannya keras, mau dibawa kemana negeri ini. Sponsorship kan merupakan kebijakan BUMN, ngapain menteri dan presiden ikut campur? Urusan tuh minyak goreng dan ekonomi yang terburuk juga urus tuh BUMN yang merugi. Saya dari Kediri mendoakan semoga pada waktu pelaksanaan Formula E cuaca mendukung. Amin ya rabbal alamin. Salam Komandan. Erick Thohir izinkan BUMN sponsor Formula E mungkin berarti bertanda Erick menyadari bahwa dirinya jauh kalah saing dengan Anies yang notabene lebih disukai rakyat Indonesia. Mungkin karena senyumnya, mungkin karena maunya semua bangsa Indonesia bisa dibangkit, bukan karena Anies tapi karena kita sudah menyadari bahwa Indonesia sudah terlalu jauh ketinggalan dalam berbagai bidang dengan negara-negara maju di Asia, termasuk dengan negara Singapura. Karena itu kita semua tahu kedisiplinan bangsa ini terlalu minim, tidak semaksimal seperti Singapura. Apapun yang dilakukan oleh Erick Thohir semuanya sudah tak berarti untuk mendapatkan simpati. Langkah-langkah politiknya tidak di jalan yang benar. Orang-orang macam itu akan tenggelam karirnya pada waktu itu. Juga datang dari SDP Dwi, Formula E bagi Erick Thohir bagaikan makan buah simalakama. Jika dia diizinkan BUMN menjadi sponsor, maka Anies Baswedan akan semakin berkibar. Dan jika tidak izinkan, maka rakyat akan menilai bahwa nasionalismenya sangat sempit dan tidak layak baginya maju di 2024. Datang lagi juga dari Eyan Buyut, Rocky Gerung official mantap, lanjutkan pencerahan semoga Bung Rocky Gerung, Bung Har Subeno, Arif, Bung Anies Baswedan dan seluruh mahasiswa dan rakyat yang pro evaluasi akhlak sehat selalu, tambah rezeki dan barokah semuanya, amin. Dan juga ada lagi dari Alan Bali, saya ucapkan terima kasih pada Gubernur Jakarta dan Bung Ahmad Syahroni, Bapak Iwan, Presiden Inspektur Pembangunan Sirkuit Formula E, juga Bapak Gunung dan seluruh jajaran pekerja pelaksana pembangunan sirkuit Formula E. Menurut saya, jika BUMN tidak mau ikut jadi sponsor, enggak masalah, jangan dipaksakan.
Karena itu akan dijadikan bulian politik oleh para buzzer sekelas Afifur Rahman, manusia anak cucu VKI yang mulutnya daur itu juga para pendukung mereka. Begitu juga si Denny Siregar, Eko Kuntadi, si Ade Armando. Karena mereka ini tidak bisa membedakan antara olahraga dan politik. Banyak komen-komennya dari orang-orang ini. Nanti saya lanjut di part kedua. Ya. Mungkin itu kesimpulannya adalah bahwa ini adalah bukan ranah politik, tapi ini adalah kerana karya anak bangsa. Apa bedanya MotoGP di Mandalika dengan Formula E yang ada di Ancol? Semuanya adalah karya anak bangsa dan tentu BUMN harus memberikan apresiasi dan bahkan masyarakat Indonesia antusias terhadap Formula E. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam inspirasi bagi kita semua.